pelajaran fisika bersama Ibu Elvi. Hari ini kita mau belajar tentang materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Jadi bab ini isinya apa saja? Kita akan belajar tentang partikel materi, di mana partikel materi ini ada tiga jenis, ada atom, ion, dan molekul. Kita akan pelajari satu-satu ciri-ciri dan model dari masing-masing penyusun ini. Nah, lalu kita akan belajar juga tentang sifat materi. Jadi berkaitan dengan sifat materi. Nah, sebenarnya materi itu apa? Jadi materi itu semua yang ada di sekitar kita itu disebut materi. Jadi materi segala sesuatu yang memiliki massa. Jadi dia punya massa dan menempati ruang. Jadi semua yang ada di sekitar kita itu materi. Bahkan pasir sekalipun dia memiliki massa walaupun kecil. Lalu dia menempati ruang. Jadi dia termasuk materi. Buku, lalu ada meja, ada kursi, ada lampu, ada masker, itu semua materi. Nah, sekarang kita coba bayangkan sebuah buku. Sebuah buku itu tersusun dari lembaran-lembaran kertas. Lalu kalau kita sobek lembaran kertas itu, salah satu lembarnya kita sobek jadi serpihan-serpihan kecil, kita hancurkan. Nah, itu kita masih bisa lihat kan. Namun kalau misalnya kita hancurkan lagi, yang bagian yang terkecil itu kita hancurkan lagi jadi paling kecil sampai tidak bisa dihancurkan lagi, itu kira-kira bentuknya seperti apa? Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita mulai dari atom. Jadi partikel penyusun materi ini ada 3, yaitu atom, molekul, atau ion. Yang pertama kita mulai belajar dulu tentang atom. Jadi atom itu apa? Atom ini partikel terkecil. Jadi dia partikel terkecil atau bagian terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Misalnya kertas tadi, kalau kita potong dia jadi lebih kecil lagi, jadi yang paling kecil sampai tidak bisa dibagi lagi, itu namanya atom. Lalu atom itu isinya apa? Kita coba nonton dulu video berikut ini. Nah, di sini ada sebuah semut yang mengangkut pasir. Lalu kalau kita lihat lebih jauh, pasir itu dia tersusun atas atom-atom. Seperti ini. Terjadi pasir itu tersusun atas lebih dari satu atom. Lalu satu atom itu isinya apa? Jadi satu atom itu dia tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Coba kita amati. Nah, lalu di sini ada inti, ada yang dinamakan inti. Nah, inti atom ini tersusun atas proton dan neutron. Lalu ada juga elektron yang mengelilingi ini, elektron. Ada juga elektron yang mengelilingi inti. Jadi proton ini bermuatan positif, neutron ini tidak bermuatan. Nah, karena positif ketemu neutron, maka inti itu disebut bermuatan positif. Inti ini dinamakan nukleon. Lalu ada elektron, dia bermuatan negatif. Nah, yang perlu kita ingat bahwa jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Jadi jumlah proton yang ada di inti itu jumlahnya sama dengan jumlah elektron. Jadi satu keseluruhan atom ini dia bersifat netral karena muatan positifnya sama dengan muatan negatif. Oke. Sebelumnya kita pelajari dulu sejarahnya. Jadi atom ini pertama kali dicetuskan oleh Demokritus. Jadi menurut Demokritus, atom
artinya dia tidak terpotong atau tidak dapat dibagi lagi atau tidak dapat dibelah lagi. Lalu Dalton juga menyatakan demikian. Jadi model atom Dalton, menurut dia atom itu bentuknya bulat, lalu dia merupakan bagian terkecil dari unsur, jadi tidak dapat dibagi lagi. Nah, lalu yang berikut ditemukan oleh Thomson lebih mutakhir lagi, lebih maju lagi hasil temuannya, bahwa atom itu dia berbentuk bola pejal. Jadi bola pejal itu isinya padat. Bola pejal bermuatan positif. Jadi dalam bola ini ada bolanya bermuatan positif, lalu ada elektron yang tersebar di dalam bola ini, itu elektron bermuatan negatif. Lalu diteliti lebih jauh lagi oleh Rutherford bahwa atom ini dia terdiri atas intinya. Jadi ada intinya, tapi menurut Rutherford inti atom ini dia bermuatan positif. Lalu ada elektron yang mengelilingi inti tersebut. Jadi elektron ini berputar mengelilingi si proton yang ada pada inti. Nah, model atom yang sampai sekarang kita pakai, yang tadi Ibu tunjukkan di awal, itu berdasarkan teori atom dari Niels Bohr. Jadi si Bohr ini menemukan bahwa ada inti atom. Inti atom ini tersusun atas proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan. Lalu inti ini dikelilingi oleh elektron pada lintasan tertentu. Ada lintasan paling dalam, ini namanya lintasan K, lalu ini lintasan L, lalu ini lintasan M. Nah, kalau elektron ini dia bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya. Kalau misalnya elektron dia berpindah dari lintasan yang bagian dalam ke bagian terluar, itu dia membutuhkan energi untuk pindah ke lintasan yang lebih luar. Dia butuh tenaga. Contohnya, kita saat kita naik tangga, untuk naik ke tangga yang lebih atasnya kita butuh tenaga. Jadi butuh energi, menyerap energi untuk naik tangga. Sebaliknya, kalau kita turun tangga, kita melepaskan energi. Bedanya kalau turun tangga itu yang dilepas itu energi potensial. EP sama dengan, mungkin anak-anak masih ingat rumus persamaan energi potensial, EP sama dengan M kali G kali H. Jadi saat kita turun tangga, saat kita turun tangga, kita melepas energi yaitu energi potensial M kali G kali H. Nah, semakin turun kan H-nya semakin kecil. Kalau H semakin kecil berarti kita melepas sebagian energi kita. Nah, ini berarti elektron juga sama. Saat turun ke lintasan yang bagian dalamnya, dia melepaskan energi. Oke, sebentar Ibu hapus dulu yang ini. Oke, yang berikut kita coba lihat atom yang ditemukan oleh Niels Bohr ini kira-kira modelnya bagaimana, pergerakannya bagaimana. Kita coba nonton video berikut. Jadi, menurut Bohr, pergerakan elektron itu sama dengan pergerakan planet-planet mengelilingi matahari. Jadi elektron ini pada lintasannya masing-masing mereka berputar mengelilingi inti. Di mana inti di sini tersusun atas proton dan neutron, sama seperti pergerakan planet-planet yang berevolusi mengelilingi matahari.
Jadi matahari itu sebagai intinya, lalu planet-planet itu sebagai elektron. Jadi kita anggap seperti itu. Jadi elektron berputar mengelilingi inti. Intinya berupa proton dan neutron. Lalu lintasan ini seperti yang tadi sudah Ibu sebut, ini lintasan K, lintasan L, lintasan M. Oke, sekarang setiap lintasan ini dia punya batas maksimum jumlah elektron. Nah, untuk tahu maksimumnya berapa, itu persamaannya 2N pangkat 2. Jadi di kulit K, N-nya sama dengan 1, artinya dia kulit pertama, kulit ke-1. Maka jumlah maksimum elektronnya 2 kali N pangkat 2. Karena N-nya 1, berarti 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 2 berarti 2. Berarti di kulit K jumlah elektron maksimumnya 2. Lalu kulit L, N-nya 2. Dia kulit kedua. Kulit kedua ini berarti jumlah elektron maksimumnya 2 kali N pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti ketemunya 8. Dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu bagaimana penulisan atom? Jadi atom itu ditulis seperti ini. Jadi A X A Z. Z ini dia menunjukkan nomor atom. Jadi nomor atom, Z ini menunjukkan nomor atom. Lalu A ini menunjukkan nomor massa. Z, nomor atom atau nomor proton itu merupakan jumlah proton pada suatu atom. Jumlah proton pada suatu atom. Nah, berarti kalau misalnya kita tahu jumlah protonnya, berarti jumlah elektronnya kita bisa tahu juga, karena jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Lalu yang berikut ada nomor massa. Nomor massa jumlah proton dan neutron di dalam inti atom. Di dalam inti itu kan ada proton dan neutron. Nah, nomor massa itu menyatakan jumlah proton ditambah jumlah neutron pada satu atom. Nah, contohnya begini. Sebentar. Nah, misalnya kita punya sebuah atom, kita anggap atom X. Jadi atom X ini dia punya atom X ini dia punya nomor atom, misalnya nomor atomnya 10, nomor atomnya 10, nomor massanya 20. Nah, yang ini itu nomor atom. Yang ini nomor atom. Lalu yang ini nomor massa. Nah, sekarang kita mau tahu jumlah protonnya berapa, elektronnya berapa, neutronnya berapa. Proton dulu, protonnya. Berarti proton tadi nomor atom itu jumlah proton pada suatu atom. Berarti jumlah protonnya 10. Berarti jumlah protonnya ada 10 buah. Lalu elektronnya berapa? Elektronnya juga, karena elektron sama dengan jumlah proton, berarti jumlah elektronnya 10 juga. Lalu neutronnya berapa? Nah, tadi kita tahu kalau nomor massa itu sama dengan
proton ditambah neutron. Oke, nomor massa itu proton tambah neutron. Nah, sekarang kita mau tahu neutronnya berapa. Kita kan sudah tahu ini, protonnya tadi 10, berarti nomor massanya kan 20, berarti 20 sama dengan protonnya tadi kita sudah tahu 10 tambah yang ditanya neutron. Neutronnya berapa? Berarti yang ini kita pindahkan ke sini. Berarti 20 kurang 10 itu sama dengan jumlah neutronnya. Berarti jumlah neutron sama dengan 10 juga. Oke, berarti kita sudah tahu bahwa untuk atom ini nomor massanya 20, nomor atom 20, protonnya 10, elektronnya 10, neutronnya juga 10. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, lalu yang berikut kita belajar tentang molekul. Jadi molekul itu apa? Molekul itu gabungan dari 2 atau lebih atom. Jadi molekul gabungan dari 2 atau lebih atom, baik antara atom sejenis maupun atom yang berbeda jenis. Jadi ada 2 molekul ini, molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, untuk paham lebih jauh tentang ini, kita nonton sebuah video. Jadi semua benda ini tersusun atas atom-atom. Nah, lalu di sini misalnya ada 2 atom sejenis. Ini sesama jenis, 2 atom jenis. Ini namanya molekul. Molekul itu tersusun atas 2 atau lebih atom baik sejenis maupun tidak sejenis. Nah, contohnya ini pada air. Contohnya pada molekul air. Nah, molekul air ini dia terdiri atas atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Nah, atom oksigen itu dia tersusun atas 2 atom oksigen. Jadi 2 atom sejenis. Ini namanya, kalau terdiri atas 2 atom sejenis, ini namanya molekul unsur. Jadi ada 2 atom sejenis, atom oksigen itu namanya molekul unsur. Nah, sekarang bagaimana kalau gabung atom tidak sejenis? Nah, ini molekul air. Molekul air ini tersusun atas hidrogen dan oksigen. Berarti ini tersusun atas lebih dari 1 atom yang berbeda jenis. Kalau berbeda jenis, lebih dari 1 jenis, itu namanya senyawa. Jadi molekul senyawa itu bedanya. Molekul unsur tadi kalau 2 atom yang sejenis. Kalau molekul senyawa itu 2 atom yang berbeda jenis. Nah, misalnya ini contoh atom-atom yang ada di sekitar kita. Unsur-unsur yang ada di sekitar kita. Misalnya ini sodium. Sodium ini disebut unsur karena dia tersusun atas atom-atom sodium. Jadi atom-atomnya sejenis. Begitu pula oksigen. Jadi oksigen ini, gas oksigen ini dia termasuk unsur. Unsur oksigen karena dia tersusun atas 2 atau lebih atom oksigen yang sejenis. Jadi isinya sejenis. Begitu pula dengan aluminium, begitu pula dengan argon, begitu pula dengan nitrogen. Jadi seperti itu. Coba Ibu kasih ilustrasi dulu. Nah, pertama kita punya atom. Ini 1 buah atom.
dimana isinya tadi ada proton, ada neutron, lalu ada elektron. Lalu bagaimana jika atom ini dia bergabung dengan atom lain yang sejenis? Kalau terdiri atas dua atom lain yang sejenis, ini namanya sudah molekul. Tapi molekul itu gabungan dari dua atau lebih atom, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Nah, sekarang kalau yang sejenis ini namanya molekul. Ini namanya molekul unsur karena sejenis. Nah, sekarang kalau berbeda jenis namanya apa? Kalau ada dua atau lebih yang berbeda jenis, nih ada dua atom sejenis, lalu misalkan ibu punya dua lagi yang sejenis yang lain, berarti ini namanya molekul senyawa. Molekul senyawa. Molekul senyawa. Sorry, huruf ibu berantakan. Jadi ingat tadi kalau misalnya ada dua atom sejenis, itu namanya molekul unsur. Jadi sejenis. Kalau lebih dari satu yang tidak sejenis, itu namanya molekul senyawa. Nah, itulah yang dimaksud dengan molekul unsur dan molekul senyawa. Jadi molekul unsur itu terdiri atas dua atau lebih atom yang sejenis, sedangkan molekul senyawa itu terdiri atas dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Oke. Lalu yang berikut kita belajar tentang ion. Jadi ion itu apa? Ion itu jadi sebuah atom itu dia dapat melepaskan atau menangkap elektron. Artinya jumlah elektron pada setiap atom itu bisa berubah. Nah, berubahnya bagaimana? Jadi atom itu perubahan jumlah elektron pada atom itu menyebabkan atom itu dia bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, kalau jadi atom yang bermuatan itu disebut dengan ion. Jadi dia bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, bermuatan di sini maksudnya apa? Jadi bermuatan positif atau kation itu jika atom itu dia melepas elektron sehingga elektronnya berkurang. Sedangkan yang negatif atau anion itu disebut bermuatan negatif karena dia menangkap elektron sehingga jumlah elektronnya bertambah. Jadi anion itu jika dia menangkap elektron, lalu kation itu jika dia melepaskan elektron. Nah, seperti ini. Misalnya ion natrium Na+, berarti dia melepaskan satu elektron. Kalau Ca2+, berarti dia melepaskan 2 elektron. Ini bermuatan positif, kation. Lalu ini bermuatan negatif, atom bermuatan negatif. Misalnya ion fluorida, berarti dia menerima 1 buah elektron sehingga elektronnya bertambah 1. Yang ini SO42-, dia menangkap 2 elektron, berarti elektronnya bertambah 2. Seperti itu. Itu maksudnya ion. Jadi ion positif dan ion negatif. Kalau ion positif itu dia melepas elektron, sedangkan ion negatif itu dia menerima elektron. Ingat, elektron pada suatu atom itu bisa berubah jumlahnya. Lalu dalam kehidupan sehari-hari
kita punya oksigen, lalu ada nitrogen, ada karbon dioksida. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalian bisa baca sendiri. Ini materinya akan Ibu kirim lewat Google Classroom, mohon dibaca. Mungkin lalu ini ada produk rumah tangga, ada bahan pembersih, pemutih, pewangi, dan segala macamnya. Lalu ada pembasmi hama. Itu contoh-contoh materi yang ada di sekitar kita. Nah, ini kalian baca sendiri. Untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu dan sampai jumpa. Bye-bye.